Selamat datang di catatan murid, tempat di mana kisah sederhana menyimpan makna yang tidak selalu terlihat. Di sini, kita tidak sedang mencari siapa yang paling hebat, tapi belajar memahami bagaimana hati ini perlahan dibentuk. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan menuju diri yang lebih utuh. Karena hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus belajar, terus tumbuh bersama. Catatan Murid, karya Agung Pratikno. Tidak semua yang terlihat lambat berarti tertinggal. Tidak semua yang diam berarti tidak bergerak. Kadang justru dalam diam itulah hidup sedang memindahkan kita ke tempat yang lebih tepat. Kita sering cemas melihat langkah orang lain, seolah hidup ini perlombaan dan garis akhirnya diumumkan keras-keras. Padahal tidak, hidup lebih mirip perjalanan pulang. Panjang, sunyi di beberapa bagian. Dan seringkali kita berjalan tanpa benar-benar tahu arah. Kadang merasa dekat dengan doa, lalu tiba-tiba jalan diputar. Dan kita hanya bisa bertanya, ini aku sedang dibawa kemana? Namun, justru disitulah manusia bertumbuh. Sore itu, hujan baru saja selesai turun. Bukan hujan yang gaduh, bukan yang memaksa orang berlari. Hanya hujan singkat yang datang lalu pergi dengan sopan, meninggalkan aroma tanah basah dan dedaunan yang tampak lebih hidup. Angin berhembus pelan di halaman pesantren. Dari kejauhan, suara santri mengalun, murojaah, naik turun, seperti gelombang kecil. Tidak ramai, tapi cukup untuk membuat sore terasa hidup. Koridor madrasah masih lembab. Cahaya senja jatuh miring di lantai, memantulkan bayangan jendela kayu yang setengah terbuka. Dan di sanalah dua orang dipertemukan, bukan karena rencana, bukan karena takdir yang terlihat dramatis, hanya hampir bertabrakan. Sesederhana itu, Adzim berjalan keluar dari perpustakaan. 3 kitab di tangannya, nyaris jatuh. Di saat yang sama, Sari datang dari arah berlawanan, membawa catatan-catatan ustadzah. Mereka belok di tikungan yang sama, hampir bertabrakan. Dan dalam 1 detik yang sangat singkat, dua dunia saling berhenti. Maaf, ucapan yang keluar bersamaan. Lalu, diam. Sari menahan senyum. Adzim berdeham kecil. Sepertinya koridor ini terlalu sempit. Sari mengangkat alis tipis. Atau kita yang terlalu buru-buru. Ada tawa kecil di sana, singkat tapi cukup untuk membuat sore terasa lebih hangat. Adzim melihat Sari untuk pertama kalinya. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang mencolok, tapi tenang. Sementara Sari melihat Adzim dan menemukan sesuatu yang sulit dijelaskan. Keteduhan, sejenis rasa yang tidak ramai tapi terasa. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada alasan untuk tinggal lebih lama. Mereka hanya saling mengangguk, lalu berjalan ke arah yang berlawanan, tanpa janji, tanpa rencana, tanpa tahu bahwa sesuatu telah dimulai. Karena begitulah beberapa kisah dimulai, bukan dengan ledakan, bukan dengan pengakuan, melainkan dengan momen biasa yang kelak terasa luar biasa. Ada hal-hal yang tumbuh tanpa suara, seperti benih yang jatuh diam-diam, lalu bekerja di dalam tanah. Tidak terlihat, tidak tergesa, tidak meminta diperhatikan, tapi ia tumbuh. Dan mungkin hidup kita juga begitu. Bukan tentang menjadi versi terbaik dalam sekali jadi, melainkan tentang terus diperbaiki, terus dilunakkan, terus diarahkan pulang. Karena pada akhirnya
Tidak ada versi terbaik dari diri kita. Yang ada hanyalah versi yang terus bertumbuh. Aku dijaga dalam harapan, kau dibimbing dalam kebaikan. Langkah kita berbeda jalan, namun bertemu dalam ketetapan. Aku takut tak sesuai tujuan, kau takut salah dalam pilihan. Namun hati ini dipertemukan dalam cara yang tak terjelaskan. Mungkin ini bukan kebetulan, semua telah dalam rencana Tuhan. Dua hati dengan luka berbeda dipertemukan untuk saling menjaga. Jika bukan untuk bersama, setidaknya pernah saling menguatkan. Apapun akhir cerita, semoga tetap bernilai ibadah. Mungkin ini bukan kebetulan, semua telah dalam rencana Tuhan. Dua hati dengan luka berbeda dipertemukan untuk saling menjaga. Jika bukan untuk bersama, setidaknya pernah saling menguatkan. Apapun akhir cerita, semoga